Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu receiver yang mendukung IKS Forever server yang sebelumnya sempat kita lakukan unboxing, yaitu MediaStar MS4030 atau 4030 yang sudah mendukung resolusi 4K. Yang saya pegang ini merupakan remote control dan WiFi dongle. Untuk Wi-Fi-nya dikarenakan belum built-in Wi-Fi, jadi kalau ingin terkoneksi ke jaringan menggunakan Wi-Fi harus menggunakan USB Wi-Fi dongle. Dan itu sudah disertakan dalam paket penjualannya. Untuk USB Wi-Fi dongle ini mendukung chipset RT dan MT, jadi sangat fleksibel sekali. Lalu ini adalah remote control-nya. Walaupun remote control-nya ini belum mendukung untuk infrared learning function, sehingga kita tidak bisa mengcopy remote control televisi kita, tidak bisa dipakai untuk mengontrol televisi, jadinya tidak jadi masalah. Secara quality build up ini sangat solid sekali, sangat bagus sekali, dan ini kalau teman-teman coba untuk memegangnya, itu berasa berat gitu ya. Kemudian untuk tombol-tombolnya ini juga sangat bagus, tidak licin, dan ini juga sangat nyaman pada saat saya tekan, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lunak. Untuk receiver ini dengan menggunakan remote control ini dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Untuk baterai sudah pasti disertakan dalam paket penjualannya. Nah, ada yang lebih mengasihkan di sini, di mana pada remote controlnya ini terdapat banyak shortcut, sehingga lebih memudahkan bagi kita untuk mengakses menu manapun pada receiver MS4030, seperti pengaturan Wi-Fi, kemudian aplikasi-aplikasi yang berbasis streaming, dan seterusnya. Jadi di sini sangat banyak sekali dan komplit. Untuk receivernya, seperti yang sebelumnya sudah pernah kita lihat, memang ini berat. Mungkin 1,3 kilo sepertinya ada. Dan secara desain ini sangat bagus, dimana untuk casingnya ini terbuat dari besi, ya, full besi semuanya. Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, bagian samping sebelah kanan juga ada, di bagian kiri juga ada ventilasi udaranya. Ukurannya itu besar, termasuk pada sisi bagian bawahnya juga terdapat ventilasi udara dengan ukuran yang besar jumbo. Jadi tidak perlu khawatir ya untuk pemakaian jangka waktu yang lama, apakah dia panas atau tidak nantinya. Untuk front panel dapat teman-teman lihat ya, di mana untuk front panelnya ini sangat eye-catching sekali, sangat bagus sekali. Ada running text display-nya. Ini adalah running text display, jadi teks berjalan. Berbeda seperti pada SR9090 yang pernah kita review sebelumnya. Memang dia menggunakan text display, tapi bukanlah merupakan running text display. Akan tetapi sekali lagi ini adalah running text display. Nanti akan saya kasih lihat pada saat sudah menyala. Untuk tombol-tombolnya pun juga sangat lengkap sekali, ada tombol power. Tombol powernya ini pun juga ada lampu yang akan menyala, menyesuaikan apakah sinyal dapat atau sinyal tidak dapat. Jadi dia akan berubah dengan sendirinya. Dan itu bisa sebagai indikator bagi kita, apakah sinyal sudah terlock dengan baik atau tidak. Tombol-tombol yang lain lengkap, kemudian terdapat juga tulisan MediaStar pada sisi bagian tengahnya ini. Lalu pada bagian dalamnya terdapat slot untuk kartu tayang, dan sebuah port USB. Nah, ini ada port USB-nya juga ya, seperti itu. Nah, untuk bagian belakangnya standar seperti yang sudah saya mention sebelumnya, di mana di sini dilengkapi dengan main switch atau tombol on off utama, kemudian LAN port juga ada. Dan yang paling penting di sini bagi yang masih menggunakan televisi tabung, ini masih tetap dapat digunakan pada televisi tabung. Namun kabelnya harus kita beli secara terpisah. USB port total dapat 2, satu di bagian depan, satu lagi di bagian belakang. Namun sangat disayangkan sekali ini masih menggunakan USB port versi 2. Kemudian ada port HDMI, koaksial untuk audio, kemudian ada LNB in-nya. Lalu bagaimana dengan fitur yang dimiliki oleh MediaStar MS4030 ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi kita? Baik, segera saja kita cari tahu. Sebelum kita mereview lebih lanjut, berikut spesifikasi receiver MediaStar MS4030 4K. Tampilan booting sangat simpel sekali, terdapat tulisan MediaStar dengan background biru, tidak ada animasi sehingga waktu booting yang dibutuhkan menjadi lebih cepat. Untuk proses booting butuhkan waktu 18,5 detik saja, sampai dengan audio dan video terbuka. Software yang terpasang pada receiver yang kita review ini menggunakan versi 1.09.23889. Versi yang terbaru saat sekarang ini tertanggal 10 Juni 2022. Untuk update software selanjutnya dapat di-download di www.satdl.com.
Dengan software ini, Bluetooth versi 5 dengan chipset Realtek RTL8761B tidak dapat terdeteksi. Untuk Bluetooth versi lain mungkin saja bisa. Silakan diinformasikan saja nanti. Berikut ini daftar chipset Bluetooth yang mendukung. Receiver ini memiliki tampilan user interface simple namun eye-catching, enak dipandang mata dan mudah dalam penggunaan, dilengkapi dengan informasi yang lengkap terkait dengan channel yang sedang aktif. Untuk tampilan user interface terdapat dua pilihan yang dapat diatur pada menu CH Max, yaitu Channel List Style. Berikut perbedaan tampilannya. Tombol info pada remote control memiliki banyak fungsi. Selain dapat menampilkan informasi channel yang sedang aktif beserta sinopsis, juga dapat digunakan untuk men-zoom kekuatan dan kualitas sinyal. Hebatnya terdapat dua mode tampilan, yaitu Finder dan Spectrometer. Spectrometer sama seperti fungsi yang terdapat pada Finder Meter, yaitu untuk menampilkan kekuatan sinyal dari banyak transponder secara serentak. Pada daftar channel dilengkapi dengan Picon atau logo channel, sehingga menjadikan tampilan lebih menarik. Picon ini dapat dimatikan dengan cara men-set channel icon pada menu CH Max ke off. Perpindahan antar channel sangat lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Terdapat pilihan blank dan freeze untuk perpindahan channel ini. Untuk mengedit channel sangat mudah sekali, tekan tombol kuning pada tampilan daftar channel. Dengan melakukan pengaturan pada opsi Auto Selection Channel dengan di set on, maka channel akan langsung berganti pada saat disorot sebelum ditekan tombol OK. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel tertentu yang sering ditonton. Sama seperti tampilan APG receiver IKS Forever Server lainnya, terdapat dua pilihan untuk tampilan, yaitu harian dan mingguan. Jika mendukung, tersedia susunan dan sinopsis acara maksimal untuk 7 hari ke depan. Receiver ini mendukung format Enhanced 3 atau dikenal juga dengan Dolby Audio, format audio yang sangat bening sekali. Sangat cocok untuk dipadukan dengan sound processing yang mendukung. Untuk pengaturannya, digital audio di-set ke RAW. Tombol audio pada remote control berfungsi sebagai tombol multilingual. Apabila tersedia, memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Tada! Transformasi dari kapten jadi awak kapal sudah selesai. Fitur subtitle pada receiver ini sangat canggih sekali. Tidak hanya mendukung DVB subtitle seperti umumnya pada receiver IKS lain, namun bisa juga untuk menerjemahkan subtitle dari berbagai macam bahasa yang didapatkan dari net subtitle ke dalam bahasa tertentu. Perlu diingat agar teksnya pas, terkadang perlu kita lakukan sinkronisasi. Banyak tombol shortcut yang terdapat pada remote control, seperti untuk akses aplikasi streaming, Wi-Fi, Forever TV, dan lain-lain. Forever TV menyediakan banyak channel-channel premium mirip seperti Apollo 5, gratis selama 1 tahun. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Sebelum kita bahas satu persatu, adapun bahasa pada menu yang saya gunakan adalah bahasa Inggris. Agar lebih cepat, hanya butuh waktu 5 menit saja. Untuk penambahan satelit dan scanning cukup dilakukan melalui Mango Cloud saja. Caranya sudah pernah kita bahas. Silakan klik link yang terdapat pada pojok kanan atas video ini. Untuk tuner cukup sensitif. Tersedia beberapa pilihan pencarian, termasuk blind search. Bagi yang menggunakan motor penggerak, agar positioner dapat bergerak secara otomatis mengikuti satelit yang dituju, aktifkan opsi motor pada menu. Pilih DSAC 1.2 atau USALS. Banyak PET-key yang didukung oleh receiver ini. Lengkapnya adalah sebagai berikut. Untuk melihat dan memasukkan BISKEY pada channel tertentu dapat dengan cara menekan tombol F1 diikuti dengan angka 3 sebanyak 3 kali pada remote control. Selain itu juga bisa dengan cara mengakses menu dan pilih patch menu. Sesuaikan dengan tipe patch key yang akan diinputkan. Agar BISKEY dapat auto update, set opsi BIS auto update ke on. Select IKS channel color berfungsi untuk mengganti warna nama channel yang open via protokol A-Share sesuai dengan pilihan warna yang tersedia. Satelit AsiaSat 5 C-band memiliki transponder yang dikenal dengan feed siluman, karena muncul di hari dan jam tertentu saja.
Untuk scanning yang lebih cepat, silakan aktifkan menu PLSN Super Scan. Salah satu yang menarik dari MediaStar MS4030 ini adalah tampilan LED display-nya. Memiliki text display yang berjalan. Pengaturannya ada pada menu front panel scroll mode. Terdapat 3 pilihan yaitu once, no scroll, dan always. Pilih always agar teksnya selalu berjalan. Terdapat 3 pilihan list atau daftar channel yaitu simple, wide, dan 3 columns. Silakan diatur pada menu channel list type. Terkait dengan masalah privasi, Parental Control berfungsi sekali untuk mengunci channel dan menu tertentu agar hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu saja. MediaStar MS4030 4K memiliki slot kartu tayang, seperti kartu tayang Irdeto terbaca dengan baik, namun dikarenakan di pairing maka tidak dapat digunakan. Mudah-mudahan saja ke depan ada solusinya. Sebagai pengingat, kita pun dapat menambahkan memo pada kalender. Selain itu, kita juga dapat melihat keadaan cuaca pada tanggal tersebut. Berbeda dengan receiver 4K IKS Forever Server lainnya, Apollo 5 pada MediaStar MS4030 hanya berlaku selama 1 bulan saja, namun mendapatkan Forever TV selama 1 tahun. Perlu untuk di-note, Forever TV lebih ringan dan lengkap jika dibandingkan dengan Apollo 5. Jika bandwidth mendukung, YouTube dapat berjalan dengan lancar, bahkan sampai dengan resolusi 4K. Bagi yang memiliki akun Extreme TV dan Stalker, dapat diinputkan pada receiver ini. Selain aplikasi radio dan Al-Quran, seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, juga terdapat aplikasi jadwal sholat, yaitu Prayer Times. Jadi selalu ada pengingat sehingga tidak telat untuk menunaikan kewajiban sebagai umat muslim, walaupun sedang seru-serunya menyaksikan tayangan televisi. Untuk fitur DLNA, DMR, dan DMP, silakan klik link yang terdapat pada pojok kanan atas video ini. Begitu juga untuk fitur GM Screen, tidak akan kita bahas lagi karena sudah sering kita bicarakan pada video-video sebelumnya. Jika ada waktu akan kita bahas pada video tersendiri. Agar fungsi dan fitur receiver ini dapat digunakan secara maksimal, tentunya harus ada koneksi internet. Untuk terkoneksi ke internet, dapat dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle, port LAN, USB 3G modem, dan USB tethering. Jika membutuhkan VPN, akunnya bisa dimasukkan ke fitur yang sudah tersedia. Masa aktif akun Forever Server yang kita dapatkan adalah selama 18 bulan menggunakan server A-Share Pro. Berikut daftar satelit yang didukung sesuai dengan BIM yang ada di lokasi saya saat sekarang ini. I'll be better than Roy Miller. เราสามารถ कैसा है पाया? Selain protokol Forever Server, protokol lain juga didukung pada receiver ini, termasuk CC-Cam. Untuk CC-Cam dan Forever Server, sebaiknya tidak dijalankan secara berbarengan untuk menghindari ditangguhkannya akun CC-Cam tersebut. Pilihan menu Active Code berisikan protokol lain seperti Forever Server, yaitu Flex IKS, namun belum bisa kita gali lebih jauh dikarenakan keterbatasan referensi yang dimiliki. Silakan komen bagi yang mengetahuinya. Masih banyak fitur lain yang dimiliki oleh receiver ini, seperti mendukung multistream dan T2MI. Salah satu T2MI dapat kita lihat pada satelit Yamal 601 C-band. Sementara untuk multistream, salah satunya bisa kita buktikan pada provider MyTV yang terdapat pada satelit ABS-2 C-band. Standar receiver multistream saat ini sangat terkenal dan sering ditanyakan. Untuk kodek 422 tidak dapat diputar secara langsung, namun berkemungkinan bisa saja ditonton dengan menggunakan aplikasi GM Screen pada smartphone. Sangat disayangkan sekali, receiver ini tidak mendukung format AVS+, sehingga transponder seperti yang terdapat di satelit CinaSat 6B dan CinaSat 6D tidak dapat untuk di-lock. Untuk AVS+ ini juga tidak terdapat pada receiver IKS Forever Server lainnya. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dan disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. MediaStar MS4030 4K dapat digunakan sebagai media player untuk melihat foto, memainkan musik, dan memutar video sampai dengan resolusi 4K. Untuk kualitas audio dan video, karena ini adalah subjektif, maka silakan nilai sendiri saja bagaimana kualitasnya. Audio video yang kita ambil tidak diedit dan langsung di-capture dari receiver ini.
Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur adalah sebesar 10,2 watt dalam keadaan menyala dan 5,5 watt dalam kondisi standby. Jadi sebaiknya jika tidak digunakan, matikan saja dengan menekan tombol switch utama yang berada pada bagian belakang receiver ini. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik hampir terdapat di semua sisi, bodi besi dan ruang box yang cukup lega menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver cukup lancar pada temperatur suhu ruangan 27,7 derajat Celcius. Setelah dinyalakan kurang lebih selama 1 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 42,8 derajat Celcius saja, cukup adem dengan tanpa menggunakan cooling pad. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. MediaStar MS4030 4K selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai perangkat streaming dan media player dengan maksimum resolusi 4K, mendukung Mango Cloud, T2MI, Multistream, Auto Roll Bisque, dan Powerful, dengan sleek value dukungan Forever Server Pro, Forever TV, dan Apollo 5, dengan masa aktif masing-masingnya 18 bulan, 12 bulan, dan 1 bulan. Memiliki LAN port mendukung Wi-Fi dongle dengan chipset RT dan MT. Jika Anda mencari receiver IKS 4K Ultra HD dengan server Pro, spesifikasi dan kualitas terbaik dengan harga 1,5 juta rupiah saat ini, maka MediaStar MS4030 4K merupakan salah satu pilihan yang tepat. Baik, demikianlah video review MediaStar MS4030 4K. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.